Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai aksara Jawa dan kesantunan budi, yang merupakan rangkaian materi dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2021. Pernahkah anak-anak mendengar istilah wong Jowo ananging orang Jawani? Kira-kira apa maksudnya? Di saat kita masih bisa berbahasa Jawa, bernyanyi dengan bahasa Jawa, masih menggunakan kain batik dan blangkon, masih bisa menikmati tarian-tarian Jawa, masih bisa mocopatan dan lain-lain, justru keprihatinan yang ditulis oleh para leluhur kita ternyata merangsek menjadi nyata. Dengan semakin memudarnya perilaku Jawani di kalangan orang Jawa. Kira-kira apa yang hilang? Ya, itu adalah karakter. Karakter adalah pembangun pondasi dan sebagai benteng peradaban. Ibaratnya, semegah dan setinggi apapun bangunannya, jika pondasinya tidak kuat, pasti akan mudah runtuh. Begitulah fungsi karakter pada peradaban sebuah bangsa. Karena karakter inilah yang akan menjadi pondasi kuat kita untuk mempertahankan marwah dan peradaban luhur sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab, terutama sebagai Kawula Ngayogyakarta. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang pendidikan berbasis budaya. Adapun ruang lingkupnya, yang pertama adalah 5 pilar keistimewaan DIY. Yang pertama adalah mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan pemerintah DIY. Yang ketiga, kebudayaan. 4, pertanahan, dan yang kelima, tata ruang. Adapun nilai-nilai luhur budaya tertuang dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya yang mencakup 18 karakter. Selanjutnya ada Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2013. Secara garis besar, unsur-unsur budaya yang diajarkan atau dikembangkan dalam kurikulum pendidikan berbasis budaya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok nilai luhur, mencakup nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Yogyakarta. Kelompok yang kedua adalah kelompok artefak, mencakup sastra, seni pertunjukan, seni lukis, seni kriya, busana, arsitektur, boga, dan olahraga atau permainan. Unsur yang ketiga adalah adat atau kebiasaan, mencakup bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik. Apa sih yang menjadi latar belakang pendidikan berbasis budaya? Penerapan nilai-nilai luhur budaya merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable, melalui pemanfaatan pengetahuan lokal atau indigenous knowledge, pendekatan kontekstual, serta pendekatan partisipatif. Penggalian konsep atau teori yang disertai best practices tentang kearifan lokal atas hasil rancangan masa lalu atau traditional setting dan pengembangan masa depan atau modern setting melalui design review maupun design practices merupakan suatu upaya penyempurnaan proses melalui pendekatan perancangan pendidikan. Kira-kira apa sih maksudnya? Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis budaya dimaksudkan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur, artefak, dan adat istiadat Ngayogyakarta dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, apa sih hubungan antara aksara Jawa dengan kesantunan budi pekerti? Mungkin banyak yang lupa ya bahwa budaya Jawa adalah budaya yang penuh dengan simbol. Masyarakat Jawa adalah salah satu masyarakat yang memiliki sejarah literasi panjang, dari masa Jawa kuno hingga sekarang, yang memiliki bahasa dan aksara sendiri. Bentuk atau langgam aksara serta tata tulis yang pernah dipakai sebetulnya bisa menjadi petunjuk bagaimana masyarakat Jawa mengiringi jejak dan langkah peradaban mereka, gambaran perilaku karakter yang bisa kita petik untuk membangunkan kembali nilai-nilai luhur yang kian luntur. Kesantunan budi pekerti dalam bahasa Jawa dan aksara Jawa
telah disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim dalam sambutan Mendikbud pada pembukaan Kongres Aksara Jawa I di Yogyakarta pada tanggal 22 hingga 26 Maret 2021. Hal ini bisa kalian simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Kebudayaan suatu bangsa tercermin dari bahasanya. Semakin halus sebuah bahasa, semakin peka akan nuansa, maka semakin halus kebudayaan. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan literasi dan paradigma pendidikan budaya dan falsafah lokal. Kitab serat Panitia Sastra, misalnya, menekankan bahwa kehalusan budi pekerti tercermin melalui keindahan bahasa. Dan karakter seorang dapat dinilai dari kehalusan perilaku, cara bicara, dan perasaan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa, khususnya bahasa daerah, lebih dari sekedar penguasaan alat komunikasi, tetapi juga berhubungan erat dengan pembangunan budi pekerti. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, aksara adalah unsur paling pokok dari bahasa. Berperan dari raga, dari bahasa, dan kebudayaan. Pelestarian aksara Jawa pun harus dipandang sebagai langkah yang mutlak harus dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan Jawa. Sebab melestarikan aksara Jawa berarti merawat tubuh kebudayaan Jawa dan mendorong penciptaan aneka bentuk ekspresi yang akan semakin memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia. Setelah menyimak ulasan tadi, coba kita amati beberapa aksara yang digunakan dalam berbagai negara. Misalnya India, Arab Saudi, Jepang, Korea. Selanjutnya, aksara Jawa dan tata tulisannya. Yang pertama sebagai sarana mengasah mengising budi, serta sumber pengetahuan perilaku Jawa. Yang kedua, membentuk karakter halus, indah, dan luas. Yang ketiga, mendidik kita menjadi seorang pendengar yang baik dan selalu berhati-hati. Yang keempat, mendidik kita menjadi orang yang bijak dalam bersikap. Dan yang kelima, mendidik kita menjadi orang yang sangat menghormati leluhur. Karakter ini disebut dengan Mawojopo. Aksara Jawa itu bersifat scriptio continua, aksara yang dituliskan tanpa spasi per kata. Ini mengisyaratkan bahwa ada nilai luhur yang ingin disampaikan pendahulu, bahwa budaya Jawa dalam tingkat sosial harus mengedepankan golong gilik nyawiji. Satu sama lain saling terkait, sehingga akan muncul rasa rumongso handarbeni, kudu melu arung kebi, mulat sariro hangrosowani. Kemudian, timbul rasa tepos liro, saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, mangajab dan atek-atek. Penulisan dalam aksara Jawa selalu diawali dengan mengojopo atau pengharapan. Bisa berupa Purwopodo, Madyapada, dan Wasanopodo. Penggunaan karakter ini untuk bentuk ragam tembang puisi klasik yang penuh dengan aturan persajakan yang ketat. Sementara pada penulisan ragam prosa biasa dimulai dengan atek-atek dan ditutup dengan podolungsi. Dari karakter ini kita bisa belajar perilaku bahwa ketika mengawali sesuatu harus memiliki visi dan perencanaan matang, kapan harus menggunakan pengajap maupun atek. Sehingga secara literasi, kita dibiasakan untuk bisa melihat sesuatu sesuai konteks dan memilah sesuai peruntukannya. Yang terakhir berkaitan dengan pasangan dan pangku. Ada pelajaran karakter tepos liro, sithik eding, rasa menghargai, mengalah, mencari solusi sebelum memutuskan atau tidak putus asa dan tergesa-gesa dalam bertindak. Perhatikan contoh berikut ini. Ketika ingin menulis kata mantap, dalam aksara Jawa melibatkan huruf mo, no, to, dan po. Agar bisa dibaca mantap, aksara to menjadi pasangan to atau berubah bentuk ketika aksaranya di depan siget atau mati berfungsi sebagai konsonan.
Aksara po agar berfungsi menjadi sigak atau konsonan maka harus dipangku atau sandangan birama. Anekdot yang sering kita dengar, wong Jawa dipangku mati. Coba kita cermati. Wong Jawa mati wae kudu dipangku. Justru mati pun harus dipangku. Mengidentifikasi bahwa mati pun harus dipangku. Ya, itulah tadi sedikit materi yang berkaitan dengan aksara Jawa dan perilaku santun. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.